kita ucapkan bersama-sama. Sukses adalah yes, sukses adalah suka proses. Hanya mereka yang mau berteman dengan proseslah yang akan menggenggam keberhasilan nantinya. Hanya mereka yang mau menikmati lika-liku susah, keringat, air mata dalam kuliahlah yang akan nanti sampai di tujuan kesuksesan. Jadi sekali lagi, bagi kalian yang ingin sukses, maka harus mau dulu menikmati prosesnya. Minggu ini, hari ini adalah langkah awal kalian untuk berproses. Insya Allah nanti selesai pengenalan orientasi kampus, mulai hari Senin kita akan masuk ke dunia kuliah. Dunia yang akan mengajarkan kalian ke titik kedewasaan, kemandirian, karena kalian benar-benar sebagai harapan kebanggaan orang tua kalian. Jadi ketika nanti mulai hari Senin kalian masuk ke dunia yang baru sebagai mahasiswa, katakan pada diri kalian bahwa saya akan sukses, saya akan berhasil. Di situ titik nanti kalian sudah bukan lagi anak SMA, bukan lagi anak kecil yang apa-apa masih sering salah langkah. Bagaimana caranya Bu sebagai mahasiswa yang baik, orang dewasa yang baik? Nanti kita akan berproses bersama-sama di kampus Poltekkes BSI Yogyakarta. Ya, anak-anak semua, yang pertama adalah kalau mau sukses harus berani keluar dari zona nyaman. Zona nyaman kita apa selama ini? Apalagi 2 tahun kemarin selama pandemi, banyak di antara kalian yang sekolahnya online. Zona nyamannya apa? Mager, dengerin sekolah materi dari bu guru sambil tiduran, rebahan. Kalau tadi kata yang dari BNN katanya nonton drakor dan lain sebagainya. Itu zona nyaman. Boleh nggak itu dilakukan? Boleh, tapi secukupnya saja. Segeralah lompat keluar dari zona nyaman untuk kita bisa berada di zona belajar dan zona bertumbuh. Karena sementara kita masih duduk-duduk di sini santai-santai, orang-orang lain di luar sana sudah berlari mengejar impiannya. Jadi kita sama-sama ya teman-teman di sini, bahwa nanti berada di luar zona nyaman itu nggak enak, ya nggak enak. Namanya juga zona nggak nyaman. Tapi nanti bagaimana caranya supaya belajar itu jadi nyaman? Semua tergantung dari kita. Nanti akan Ibu ajarkan gimana caranya supaya kalian bisa jadi kecanduan belajar. Yang pertama kita lakukan adalah, ayo sama-sama kita berani memulai introspeksi diri tanpa nanti, tanpa tapi, tanpa nanti. Kita lakukannya kapan? Untuk berubah? Sekarang. Saya akan berubah jadi anak yang lebih baik, yang lebih disiplin, lebih tertib. Sekarang, tidak nunggu nanti semester 2, semester 3, tidak nunggu nanti setelah lulus, tapi kita lakukan sekarang. Kita ucapkan bersama-sama apa yang pertama kali harus kita lakukan untuk menjemput kesuksesan kita. 1, 2, 3. Berani memulai introspeksi diri tanpa tapi, tanpa nanti. Sekarang kita sama-sama berubah. Insya Allah kampus Poltekkes BSI akan siap untuk menemani kalian berubah menjadi orang yang siap nanti masuk ke dunia kerja. Ya, anak-anak semuanya, bisa menjadi seorang mahasiswa itu adalah sebuah karunia. Tapi bisa menjadi seorang mahasiswa yang keren dan luar biasa, itu adalah sebuah pilihan. Pilihannya ada di tangan kita sendiri. Mau jadi mahasiswa yang biasa-biasa saja, atau mau jadi mahasiswa yang luar biasa? Mungkin ada beberapa di antara kalian yang ketika masuk ke sini awalnya karena, katakanlah, mungkin karena terpaksa, atau karena disuruh kakaknya, disuruh ibunya, atau mungkin ada yang masuk ke sini karena tidak diterima di kampus lain. Oke, nggak apa-apa. Yang penting setelah di sini, ayo kita perbaiki niat kita. Masuk ke sini awalnya terpaksa karena nggak lolos SBMPTN, nggak apa-apa. SBM bukan satu-satunya jalan menuju kesuksesan. Alhamdulillah kita akhirnya dapat kampus yang mudah-mudahan sesuai nih dengan harapan orang tua kalian untuk punya anak yang ketika lulus nanti cepat kerja. Ya, jangan silau dengan teman-teman kalian yang sekarang mungkin kuliah di kampus yang lebih ternama, di kampus yang gedungnya lebih besar. Katakan saja dalam hati, lihat,
beberapa tahun ke depan, siapa yang akan dapat duluan pekerjaan? Siapa nanti yang akan tidak usah pusing-pusing, sementara teman kita di luar sana jurusannya mungkin lebih keren dari kita, tapi nanti mereka masih pusing mencari pekerjaan. Jadi sekali lagi kita syukuri, saya ucapkan selamat bagi kalian yang sudah memilih prodi D3 Farmasi, D3 Rekam Medis, D3 Bank Darah untuk bisa menjadi profesi kalian nanti di depan sebagai tenaga kesehatan yang keren dan luar biasa. Tepuk tangan ya buat kalian semua. Apalagi sekarang kita nanti sudah mau masuk ke era revolusi industri ya, 4.0. Bisa menjadi tenaga kesehatan yang handal. Kata kuncinya adalah harus belajar. Jadi kalau ditanya, Bu, bagaimana caranya jadi mahasiswa yang sukses? Tidak ada kata lain selain belajar. Jadi benar-benar di sini tuh nomor satu belajar, ya. Bagaimana kita nanti bisa mencapai lulus tepat waktu? Kenapa sih, Bu? Untuk mencapai nakes yang keren, saya harus sekolah, harus belajar. Anak-anak, Ibu ingin sekali mengajak kalian semua dalam sebuah pemahaman bahwa kalau kalian rajin belajar, maka insya Allah hidup kalian nanti sukses. Sampailah di sebuah persepsi bahwa yang namanya pendidikan adalah salah satu cara yang sangat efektif untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Pendidikan adalah salah satu cara yang sangat efektif untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Itu kalian yakini dulu. Jangan sampai seperti orang di luar sana mungkin ada yang berkata, ngapain sih kuliah repot-repot, bayar mahal, ujung-ujungnya juga nanti jadi sarjana nganggur. Gimana kalau kita punya pemahaman, kita balik pola pikirnya? Iya sih, jadi sarjana mungkin banyak yang nganggur. Lalu kalau jadi sarjana saja banyak yang nganggur, apalagi kalau aku nggak kuliah. Gitu konsepnya. Oke, mungkin di luar sana banyak sarjana yang nantinya nganggur. Oh, tapi saya tidak, karena saya memilih kampus yang ujung-ujungnya nanti insya Allah langsung siap kerja. Itu konsep yang harus kita tanamkan dulu. Ya, sekali lagi, pendidikan adalah salah satu cara yang sangat efektif untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Dan juga yang terpenting, pendidikan adalah salah satu cara yang sangat efektif untuk memutus mata rantai kemiskinan. Jangan terbalik pola pikirnya. Jangan sampai kita berkata demikian. Bagaimana saya bisa sukses, Bu? Sementara saya lahir dari keluarga yang tidak mampu. Salah itu. Bagaimana ayo kalau kita balik itu konsep mindsetnya. Jangan sampai udahnya nggak mampu, pemalas pula. Udahnya nggak mampu, pemalas, sombong pula. Apa yang mau dibanggakan? Jadi kalau kita merasa berasal dari keluarga yang tidak mampu, maka mestinya itu bisa menjadikan diri kita untuk berkali-kali lipat punya semangat yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang sudah mampu. Kita katakan bahwa oke, sekarang memang orang tua saya tidak mampu, tapi saya berjanji, saya yang akan membuat orang tua saya nanti tidak lagi menderita. Itu konsep. Sepakat sama Ibu? Oke. Jadi sesungguhnya yang namanya kesuksesan seseorang itu sebenarnya sama sekali tidak tergantung dari bagaimana latar belakang keluarganya, tapi sangat tergantung dari bagaimana keputusannya. Kita putuskan sekarang juga bahwa saya nanti akan menjadi orang yang sukses dan luar biasa. Tidak ada hubungannya dengan keadaan orang tua kita. Jangan sudahnya nggak punya, lalu semakin meratapi nasib, tapi malas belajar, itu rugi besar namanya. Ya, anak-anak, Ibu mungkin punya cerita yang kurang lebih sama dengan Bapak Ibu dosen Hipotekes BSI, bahwa kami bisa ada di titik ini, itu karena kami punya konsep ini. Saya sangat meyakini bahwa kalau saya rajin belajar, hidup saya nanti lebih baik kualitasnya. Saya lahir dari keluarga yang sangat tidak mampu secara ekonomi. Ibu saya hanya lulusan SMP, ayah saya juga tidak kuliah. Saya anak pertama dari 5 bersaudara. Boro-boro sepeda motor, sepeda ontel saja keluarga kami tidak punya. Tapi yang saya ingat selalu adalah bapak saya dulu selalu berkata bahwa Sinta, kalau kamu rajin belajar, maka suatu hari nanti hidupmu akan jauh lebih sukses dari bapak dan ibu.
Kalau kamu rajin belajar, kamu nanti bisa beli apapun yang kamu inginkan. Jadi setiap hari yang melandasi saya untuk rajin belajar, untuk bisa sekolah tepat waktu, lulus terbaik, itu hanya gara-gara saya bosan hidup miskin. Karena saya ingin sekali memutus mata rantai kemiskinan di keluarga saya. Mudah-mudahan anak-anak yang ada di sini semua adalah anak-anak yang akan mengangkat derajat keluarganya, mereka yang akan membanggakan kedua orang tuanya, insya Allah lulus tepat waktu dan kerja nanti di tempat yang sangat membanggakan. Tepuk tangannya deh buat kita semua. Ya, insya Allah 3 tahun itu gak lama kalau kalian nanti menjalaninya dengan enjoy, dengan happy. Apa sih suksesnya? Supaya bisa lulus sukses itu kuncinya apa sih? Nomor 1, tidak lain dan tidak bukan, taatlah sama aturannya Sang Pencipta. Apapun agama kalian, nurut deh sama aturan dari Sang Pencipta, bahwa kita harus ibadah apapun agama kalian. Jadi jangan sampai sudah mahasiswa ibadahnya masih males-malesan. Yang muslim sholat subuhnya masih berat sekali. Itu sedih banget kalau ibu ngajar misalnya mulai jam 8 pagi, ada anak yang terlambat masuk. Ternyata ditanya karena bangun kesiangan, karena malamnya lembur main mabar, Mobile Legend, apalagi PUBG. Hafal ya kalau anak-anak ya. Boleh main seperti itu, tapi jangan sampai menghabiskan waktu sehingga yang harusnya ibadah, sholat, ke kampus tepat waktu jadi terlambat. Itu sayang banget. Ya. Jadi nomor 1, bagaimana mungkin kita akan bisa menguasai dunia kalau kita tidak mau tunduk sama penguasa dunia? Konsep itu dulu harus kalian tanamkan, bahwa tidak bisa orang tua kalian terus mengingatkan kalian. Yang muslim, udah sholat nak, udah syukuran. Yang Kristen misalnya, gak ke gereja hari Minggu, gak usah berharap diingatkan seperti itu. Kalian sendiri yang harus menjadi polisinya bagi diri kita sendiri. Ya. Nomor 2, tentu saja patuh pada orang tua, karena ridhonya Allah itu sangat tergantung dari ridhonya orang tua. Nurut deh sama orang tua. Sering-sering nelpon orang tua yang di Jogja kos, minta doa, minta diikhlaskan, minta dimaafkan sama orang tua. Insya Allah tuh doanya ibu itu adalah, ucapannya ibu itu adalah doa manjur bagi keberhasilan kita. Kalau di Jogja kalian kos, maka yang jadi orang tua pengganti adalah tentu saja bapak ibu dosen, bapak ibu kos, mungkin yang di kosnya ada bapak ibu kosnya. Jadi artinya apa? Kalau di kampus ya nurut dan hormat sama bapak ibu dosen. Bagaimana lalu kita bisa hormat, bisa nurut? Ya kita mulai dari bagaimana kita kalau kirim WA sama dosen. Bagaimana sih Bu caranya kirim WA tuh? Ya dimulai dulu dengan mengucapkan salam, sebutkan identitas dirinya, apa keperluannya. Jangan langsung tiba-tiba misalnya. Ada kemarin ibu dapat WA dari seorang mahasiswa yang langsung bilang, tiba-tiba langsung WA, Bu, KRS saya kok belum divalidasi? Terus ibu kan tanya, ini siapa? Karena kan kami juga mengampung mahasiswa banyak sekali, tidak hanya yang angkatan ini, yang angkatan lalu, dan lain sebagainya. Jadi perkenalkan dulu dirinya, sebutkan dari prodi apa, semester berapa, apa maksudnya, dan tidak lupa ucapkan terima kasih ya Bu ya, mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Begitupun nanti kalau kalian bimbingan KTI. Jadi ada hal-hal yang memang tidak sama dengan ketika kalian dulu masih SMP, SMA, supaya nanti kita di sini hubungan kekeluargaannya enak. Begitu anak-anak, ya. Yang nomor 3, kalian wajib memilih-milih lingkungan yang baik. Bu, berteman kok pilih-pilih? Berteman itu gak usah pilih-pilih. Oh salah. Berteman itu harus pilih-pilih. Bukan berarti pilih-pilih dari latar belakang agama, suku, atau ekonomi. Bukan. Tapi pilih-pilihlah teman yang punya visi dan misi yang sama dengan kita tentang bagaimana kita bisa lulus tepat waktu. Jadi kalau ada teman yang seringnya mengajak kalian main, yang seringnya mengejek kalian kalau kalian belajar terus, segeralah tinggalkan teman-teman seperti itu.
Gak usah takut gak punya teman. Lebih baik punya teman sedikit, tapi temannya satu frekuensi sama kita, bahwa saya tujuannya jauh-jauh ke Jogja adalah ingin lulus tepat waktu. Gitu ya anak-anak ya. Yang nomor 4 tentu saja adalah kalian harus tahu prioritas apa dalam hidup kalian. Kalau di Jogja sudah mengeluarkan biaya tidak sedikit kuliah di kampus kita, maka kalian harus tahu prioritas utama kita di sini adalah nomor 1, belajar. Saya sangat sarankan anak-anak mahasiswa semester baru, ini juga termasuk panitia semester 3 dan semester 5, adalah mahasiswa di Poltekkes BSI yang katakan tidak pada pacaran. Setuju? Serius Bu, kuliah di kampus ini gak boleh pacaran? Kalau saya tanyanya sama saya jawab gak boleh. Gak usah sok-sokan gaya-gayaan mikirin pacaran. Ngurus diri kalian sendiri aja belum beres. Ya, Bu, tapi gimana dong nanti aku jadi jomblo dong? Anak-anak, lebih baik jadi jomblo yang berkualitas daripada punya pacar tapi pacarnya nggak berkualitas. Udah cinta, tapi gimana dong? Saya udah terlanjur punya pacar nih sekarang. Saya katakan, yang sudah terlanjur punya pacar, putuskan sekarang. Gak usah pacaran. Bu, tapi kalau pacaran itu seru loh. Bu, tiap hari ada yang ngingetin makan. Tiap hari ada yang ngingetin kamu bangun jam berapa. Jangan lupa kesiangan, jangan lupa makan ya. Anak-anak, udah kita kasih tahu ya. Kita itu kalau memang sudah lapar, waktunya makan. Gak usah nunggu disuruh, jangan lupa makan, makan aja. Jadi jangan tergantung sama si dia yang ngingetin jangan lupa makan, sementara dia WA saja beli kuota masih minta uang sama ibunya. Yes, percaya sama saya. Kalau kalian berkualitas, insya Allah nanti dapat jodohnya yang juga berkualitas. Gak usah ada pacar-pacaran, udah kuliah aja yang benar. Jangan sampai kalian galau, KPI-nya telat, PKL-nya kacau. Kenapa? Habisnya aku chat sama si dia, sama gebetan tapi dicuekin. Saya katakan sama kalian semua ya, jangan sampai galau hanya gara-gara chat kalian itu dicuekin sama si gebetan itu. Saya katakan, jangan sekali-sekali memikirkan seseorang yang orang tersebut tidak sedikit pun mengukir namamu di hati. Dunia ini tidak selebar daun kelor. Masih banyak daun-daun yang lain. Ada daun pintu, daun jendela. Jadi, sekali lagi Ibu tekankan sama kalian. Kalau sejak sekarang kalian bermimpi punya pasangan yang berkualitas, maka yang harus kalian kerjakan adalah tingkatkan kualitas diri. Karena kalau kita baik, nanti insya Allah dia yang baik itu juga akan melirik kita. Amin. Tepuk tangannya deh buat kalian semua. Ya, nanti selesai acara, jika sudah boleh pegang HP, ambil HP-nya, putuskan sekarang juga. Ya. Jangan nanti ada yang
sebagai pembimbing atau penguji, saya tidak akan tanda tangan KTI-nya kalau ketahuan punya pacar. Mudah-mudahan hidup kalian akan bermakna, karena salah satu makna terbaik dalam hidup kita itu adalah ketika kita bisa memberi pertolongan bagi orang lain. Nakes adalah profesi yang nanti pekerjaannya sehari-hari adalah menolong orang lain. Konsepnya adalah, tetapi kalau kita mau nolong orang lain, kita tidak bisa menolong orang lain kalau diri kita sendiri ini masih belum beres. Jadi kita nggak bisa bantu racik bikin ini resep obat yang farmasi kalau kita sendiri ini hatinya lagi galau. Yang rekam medis nggak bisa melayani pendaftaran pasien kalau hatinya lagi nggak beres. Begitu juga yang transfusi darah, bank darah nggak bisa ngurusin darah pasien kalau darah kita sendiri ini aja jalannya belum stabil. Saya sudah bisa menolong diri saya sendiri. Maksudnya apa, Bu? Saya ini punya banyak masalah, Bu. Emangnya kalau saya punya banyak masalah, saya nggak bisa jadi nakes? Oh, tidak ada satupun orang dalam hidupnya yang tidak punya masalah. Pasti kita punya masalah, nggak apa-apa. Tapi yang terpenting adalah bagaimana lalu cara kita mengelola masalah kita, sehingga ketika nanti kita menghadapi pasien, insya Allah tuh kita bisa membantu pasien dengan baik. Sekali lagi, kita tidak bisa menolong orang lain sebelum kita bisa menolong diri kita sendiri. Ayo, jadi pribadi yang beres dalam segala hal. Ibu dapat persepsi ini ketika ibu naik pesawat terbang. Mudah-mudahan di sini banyak yang sudah sering naik pesawat terbang. Yang belum, ibu ceritakan. Jadi kalau kita naik pesawat terbang, apapun pesawatnya, kemanapun tujuannya, ternyata semua punya standar operasional prosedur yang sama. Ternyata di pesawat terbang itu diucapkan demikian. Pramugarinya selalu berkata demikian. Misalnya, kalian adalah para penumpang yang sudah siap akan terbang bersama-sama, pintu dan jendela sudah ditutup, AC sudah mulai dinyalakan, maka pramugari biasanya hadir di depan sambil menyapa penumpang. Selamat pagi para penumpang sekalian, selamat datang Bapak dan Ibu. Kita akan terbang bersama-sama menuju Jakarta dalam waktu 60 menit ke depan dengan terbang di atas ketinggian sekian ribu kaki di atas permukaan laut. Kami informasikan kepada para penumpang sekalian bahwa tabung oksigen ada di atas tempat duduk para penumpang dan kami akan memperagakan cara memakainya jika nanti pesawat mengalami perubahan tekanan udara secara tiba-tiba. Kami informasikan bahwa pelampung ada di bawah kursi setiap para penumpang. Dan kami beritahu, jika nanti pesawat mengalami pendaratan darurat di laut, maka para penumpang dilarang menolong orang lain memakai pelampung sebelum Bapak dan Ibu memakai pelampungnya sendiri. Jadi kalau kita kecelakaan di pesawat terbang itu, ternyata kita tidak boleh menolong orang lain memakai pelampung sebelum kita memastikan saya sudah memakai pelampung saya sendiri. Artinya apa? Artinya bahwa dalam hidup ini, kalau kita sudah bisa membereskan masalah kita ini, maka kita akan punya energi yang banyak untuk bisa menolong orang lain. Jadi kalau mau jadi nakes, pastikan kita bereskan diri kita ini. Ibu punya gambar seperti ini. Kita akan menolong ini di sini orang-orang yang datang ke rumah sakit ingin berobat. Mereka ingin menebus obat, ingin periksa kesehatan dan lain sebagainya. Maka para nakes yang bekerja di rumah sakit, ini ibaratnya truk yang warna oranye ini akan menolong para pasien yang di sini ibaratnya mobil putih ini yang hampir tenggelam. Apa yang harus kita lakukan? Tentu kita harus punya tenaga yang besar untuk bisa mengangkat mobil putih itu supaya tidak jatuh, supaya tidak tenggelam. Bagaimana caranya, Bu? Ya kita bereskan dulu sekali lagi semua urusan kita ini. Tidak boleh galau, tidak
harus gembira. Karena kalau tidak, yang ada malah kita yang jatuh di sini. Bagaimana mungkin kita akan menolong pasien untuk hidup sehat? Ya, kita tidak bisa menolong pasien untuk bisa menjadi pribadi yang sehat kalau nakesnya sendiri saja masih nggak sehat. Sehat itu dalam artian global semuanya, bukan cuma badannya, tapi juga pikirannya, mentalnya, hatinya. Gitu. Jadi bagaimana kita bisa menolong pasien supaya tidak tenggelam, supaya tidak terperosok lebih dalam sakitnya, maka kita pastikan diri menjadi orang yang kuat beneran. Di sini ibaratnya truk yang warna hijau. Gitu anak-anak semuanya. Mudah-mudahan nanti setelah jadi nakes benar-benar kita bisa memberi pelayanan yang terbaik. Kalian tahu apa bayangan kalian kalau kita akan datang ke sebuah rumah sakit? Di rumah sakit itu seringnya orang membayangkan males banget datang ke rumah sakit. Kenapa? Dibandingkan kalau datang ke bank misalnya. Kalau ke bank itu petugasnya, tellernya itu gimana? Ramah banget. Mereka akan berkata seperti apa? Selamat siang Ibu, ada yang bisa kami bantu? Selamat siang Mbak, selamat pagi Mas, ada yang bisa saya bantu? Gitu kan? Kalau di rumah sakit, apa bayangan kita ketemu para nakes di rumah sakit? Judes, jutek, cemberut. Itu tidak boleh terjadi pada kita. Kasihan pasien datang ke rumah sakit, badannya sakit, boro-boro penyakitnya sembuh, ketemu sama tenaga kesehatannya, wajahnya cemberut, yang jutek, yang judes, yang galak. Gimana caranya supaya kita bisa memberi pelayanan yang terbaik? Ada seseorang yang ketika Ibu sampaikan materi ini lalu dia berkata, Bu Sita, saya nggak setuju kalau nakes itu dibanding-bandingkan sama mereka yang kerja di bank. Kenapa? Nah, yang kerja di bank itu kan jelas-jelas Bu, orangnya cantik-cantik, ganteng-ganteng, seragamnya bagus, pakai make up, ya jelas aja mereka ramah sama konsumennya. Saya katakan, gimana kalau dibalik pola pikirnya? Dibalik gimana Bu? Dan mereka yang cantik-cantik saja, yang ganteng-ganteng saja, mau ramah dan senyum manis sama konsumennya. Lah kok kita? Kenapa kita? Saya nggak bilang loh ya. Kita ini nakes yang cantiknya biasa-biasa aja, gantengnya pas-pasan aja. Lah kok tega kita nggak mau memberi senyum manis sama orang lain? Bukankah harusnya kebalikannya? Kalau udah tahu dirinya nggak cantik, dirinya gantengnya pas-pasan, harusnya kita memberi pelayanan, keramahan, senyum manis yang berkali-kali lipat bagi orang lain, sehingga pasien yang datang ke rumah sakit kita senang bertemu dengan kita. Tepuk tangan ya buat kita semua. Itu ya anak-anak ya. Jadi jangan sampai kalian itu nanti kalau melayani pasien, wajahnya udah cemberut lalu bilang, aku lagi banyak masalah. Kalau cuma banyak masalah aja nggak usah dipamer-pamerin, semua orang juga banyak masalah, ya. Oke, jadi untuk menjadi mahasiswa yang baik itu kira-kira mudah atau susah? Mudah atau susah? Ada yang bilang mudah, ada yang bilang susah. Pagi hari ini saya akan mengajak kalian semua untuk punya persepsi yang baru. Hati-hati dengan mindset kalian. Kalau kalian sejak sekarang mengatakan bahwa jadi mahasiswa yang baik itu susah, maka 3 tahun ke depan akan susah jalannya. Ya, karena yang namanya mindset, hati-hati. Kita perbaiki persepsi kita anak-anak tentang apapun dalam hidup ini. Tentang hidup ini, tentang kuliah, tentang uang, tentang orang tua dan lain sebagainya. Kita katakan bahwa jadi mahasiswa yang baik itu memang tidak mudah. Agar kata mudahnya itu yang teringat dalam benak kita, mudah-mudahan. Yes, jadi mahasiswa yang baik itu tidak mudah. Tapi tidak mudah bukan berarti tidak bisa. Ya, bisa. Kalau